Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Merauke antre 4 jam mendapatkan minyak tanah. Meski dilarang, sejumlah bocah tetap terjun ke laut setiap kali kapal pelni bersandar di pelabuhan Merauke. Ribuan pencari kerja padati Job Fair 2023 di Mimika. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Papua Tengah kembali menggelar pasar murah di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Timika. Pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan harga pangan serta menekan laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang. Di pasar murah ini dijual berbagai bahan pokok seperti beras, gula, telur ayam, minyak goreng, bahkan hasil kebun dengan harga yang terjangkau. Gerakan pangan murah ini juga melibatkan Bulog, distributor, himpunan peternak ayam Mimika, dan usaha kecil menengah. Untuk menekan laju inflasi, itu tujuan yang kita punya. Nah, selain itu tujuan kedua itu untuk membantu masyarakat. Karena harga beras saat ini sudah naik. Di pasar, bukan di pasar, seluruh Indonesia itu harga beras sudah naik. Makanya kenapa kita jual 10 kilo itu kan biasanya 117. Tapi mulai seminggu hari Selasa kemarin di SP3 itu kami sudah naikkan jadi 22.000. Karena harga di pasar sudah 150 yang 10 kilo. Kalau yang ada logo SPHP itu program nasional dan harga tidak bisa berubah. Itu kami juga tidak berani berubah karena itu program nasional. Nah, jadi ini 1 bulan terakhir mulai bulan Oktober ya, itu kami sudah gencar. Artinya dalam seminggu 2 kali. Pasar murah mendapat sambutan baik dari masyarakat yang saat ini beban pengeluaran makin besar akibat kenaikan harga bahan pokok. Mereka berharap pasar murah semakin sering digelar selama harga kebutuhan pokok masih tinggi. Kita biasa beli di kios-kios ini mahal. Sekarang kita datang, tadi kita di rumah tapi dengar ada pasar murah di sini, makanya kita datang. Kita datang tuh barang terlalu murah toh, makanya kita beli banyak-banyak ini. Sudah Bapak dan sudah datang bantu kami dengan harga yang sudah murah. Kita paling senang sekali. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual antara lain beras premium seharga Rp112.000 per 10 kg, 1 kg gula pasir seharga Rp12.000, serta minyak goreng yang dijual seharga Rp14.000 per 1 liter, serta berbagai jenis bahan pokok lainnya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sebagian wilayah di Merauke, Papua Selatan mulai panen dan petani mengirim produksi beras ke pasaran. Namun produksi beras lokal ternyata kurang diminati masyarakat karena kualitasnya jelek. Tempat Anda untuk beras lokal Merauke apa Anda sudah menjualnya? Saya sudah, tapi yang kualitas yang bagus sesuai dengan harga. Untuk Merauke ya? Iya. Beras Merauke. Tapi yang ada juga yang memang kurang bagus kualitasnya? Ada, tapi dia kualitasnya agak merah. Tapi itu sudah kita mau jual, tapi pembeli nggak mau. Bilang pembeli yang penting harga nggak jadi masalah, yang penting kualitasnya. Kualitasnya bagus. Jadi beras Merauke ini kualitasnya kurang bagus ya? Iya. Itu kira-kira mungkin karena kurang air apa ya? Mungkin pengaruh hama. Mengaruh hama ya? Iya. Nah, jadi sekarang ini belum jual untuk beras Merauke yang kualitas itu tidak ada ya? Saya menjual? tidak jual. Tidak jual ya? Iya. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab kualitas beras lokal kurang baik. Namun menurut pedagang, saat ini belum seluruh wilayah Merauke panen.
Jadi, produksi belum merata, sehingga tidak semua kualitas beras lokal buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke gencar sosialisasi peraturan Jasara Harja yang memberikan jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas. Asuransi Jasara Harja belum lama mengeluarkan peraturan baru bagi pengendara motor maupun mobil. Salah satunya aturan pemilik motor bodong tidak ditanggung asuransi. Ada beberapa pointer-pointer yang memang ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak dijaminkan oleh Jasara Harja. Salah satunya adalah berkendara melawan arus. Yang kedua, berkendara tidak memiliki SIM. Terus berkendara dengan kendaraan yang sudah dimodif tanpa ada surat-surat ataupun keterangan yang lengkap, mungkin seperti odol, overload, over dimensi, terus menerobos palang pintu perlintasan kereta api, berkendara dengan ugal-ugalan, dan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat, mungkin bisa kita sebut kendaraan yang tidak terdaftar di Samsat. Itu ada 6 poin yang memang itu tidak sama sekali tidak dijaminkan oleh Jasara Harja. Itu sebelumnya memang dijamin Bu Kasat? Untuk sementara ini sebelum ada keputusan direksi ini semuanya dijamin oleh Jasara Harja apabila memang kecelakaannya ada lawan tabraknya. Tetapi untuk sampai saat ini untuk dijamin untuk BPJS mungkin bisa kita alihkan ke BPJS. Tapi untuk kecelakaan yang diakibatkan oleh 6 tadi yang saya sebutkan itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Bu Kasat, khusus untuk yang meninggal dunia ada santunan apa seperti apa? Nah, ya itu jadi sama saja ketika dia mungkin ada lawan tabraknya, dia tidak termasuk 6 faktor yang saya sebutkan tadi, itu ada uang santunannya ya, meninggal dunia itu sebesar kurang lebih 50 juta. Tetapi kalau seandainya dia meninggal dunia dikarenakan lawan arus, terus dia tidak memiliki SIM, ya kemungkinan besar memang tidak diberikan santunan oleh Jasara Harja. Jasara Harja memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah jika pengendara meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan peraturan baru, santunan tersebut tidak diberikan jika pengendara membawa motor curian atau bodong. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.